Memang iya, sebagai Memang saudara gini saya bang, mengingatkan. Ini pesan Yesus bang, loh. aku Barang ingatkan dulu. terakhir, Tunggu bang, 30 detik, bukan 30 detik, ini 30 detik. ini Oke, ini silakan. bukan tentang, bukan apa kita. Aku kan Hmm, sampai jam 6 kan. Aku hmm, bukannya apa-apa. Aku kan mau tadi kan udah jelaskan aku mau shift malam kan. Aku jam 6 nanti. Oke, iya. itu aja. Aku bukan bukan Nah, aku ada nanti tadi komen nanti cabut aja kaburnya. Bukan ya, aku jam 6 nanti enggak. memang aku Oke, harus oke. jaga malam. Oke. Oke, Oke, lanjut sip, Bang. sip. Oke. Ini pola ini ketika kemudian Al-Qur'an datang di abad ke-7 menyampaikan bahwasanya di tengah-tengah ahli kitab muncul di tengah-tengah mereka orang zalim. Siapa orang zalim itu? Orang yang Hmm. tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan, tetapi tunduk kepada perintah manusia. Oke? Tuhan yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Siapa yang mau didengarkan menurut Tuhan yang datang di tengah-tengah Bani Israel? Yesus. Dengarkan Hmm. Yesus. Kristen mendengarkan Paulus. Yesus mengatakan, Udah. aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dikatakan Sebenarnya Abang itu pada saat dia jadi manusia. Lah, Abang Abang udah salah menyimpulkan loh. ya sekarang Paulus 30 saja detik pun terakhir. udah 30 udah. detik terakhir. Di dalam Oke, lanjut pengakuan lanjut. Yesus Yohanes 12:48. Hmm. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah Hmm. yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Hmm. Oke? Nah, sekarang kalau Yesus datang, Anda ditanya oleh Yesus, wahai King Usop, siapa Hmm. yang berfirman kepadamu, sembahlah Hmm. aku? Apa jawaban saudara? Udah. Udah. Gini loh Bang, aku mulai dari memang pertama Abang bicara kan, aku membantah dulu sebelum menjawab ini ya. Gini, Hmm. memang kalau Abang sangkutkan dari Alkitab ke Al-Quran itu nggak kena Bang. Di Alkitab dituliskan Yesus lahir di dalam palungan di kandang domba. Abang menyebutkannya di bawah pohon kurma. Itu aja udah jelas beda Bang. Satu ya, itu nggak bisa disatukan. Yang kedua, Abang bilang tentang Paulus, jangan dengar perkataan Paulus, tapi dengarlah perkataan Yesus. Gini Bang, kami Kristen tidak pernah mendengarkan perkataan Paulus. Sebab Paulus itu mendengar perkataan Yesus. Dah, nggak mungkin lah Paulus saja mendengar tentang Yesus. Kami mendengar dari Paulus ke Yesus kan nggak mungkin, karena ada Alkitab, gitu loh logikanya. Oke, karena gini, kalau Paulus itu adalah salah satu kutipan ayat yang dibawa pendeta untuk berbicara depan jemaatnya. Apa yang perlu dikatakan dicontoh dari dari Paulus itu sendiri, kan dia dulu penjahat. Dia sekarang jadi kembali ke jalan Kristus, jalan yang benar menurut kami Kristen, ya kan? Kami nggak mungkin mendengarkan perkataan dia. Kami hanya dari dia. Kami mendengar riwayat dia gimana, perjalanan dia gimana, gitu loh. Oke, terkait pertanyaan abang tadi. Ulangi tadi pertanyaan abang tadi bang. Udah lupa tadi aku. Ketika Anda Tadi. ditanya siapa yang berfirman kepadamu, sembahlah Yesus. Oh, Nah, apa yang Anda jawab? oke. Gini, kalau itu sih saya tidak bisa jawab karena dalam akhirat kami tidak ditanya seperti itu. Duh, tadi Oke. Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan apa tadi? Oh, iya, Barang dia siapa memang yang mengatakan itu. barang siapa yang Iya, menolak aku, memang. dia sudah ada Dengar dulu bang, hakimnya. dengar, Nah, dengar bang, hmm, dengar bang. Memang Yesus mengatakan seperti itu. Itu kan yang yes. menurut abang, yang itu kan tentang akhirat itu bang. Itu dalam Akhir penghakiman. akhir zaman, bukan akhirat, akhir Iya, zaman. iya. Kalau akhir zaman menurut Alkitab tidak seperti itu. Makanya saya bilang tidak bisa saya jawab karena tidak seperti itu. Oke. Dengarkan. Coba baca Yohanes 12. Kita baca Yohanes Iya 12. tahu. Itu Nah, memang perkataan seperti itu. Cuma i gini, ketika abang tanya seperti itu tentang akhirat itu, aku nggak bisa jawab karena memang tidak ada tertulis di Alkitab. Siapakah imammu? Siapakah Tuhanmu? Nggak bukan. ada gitu. Bukan saudaraku, bukan. Yesus yang mengatakan gini polanya. Gini polanya. Kristen ataupun Islam tahu
Yesus itu pernah datang kepada Bani Israel. Ketika dia datang kepada Bani Israel, dia menerima firman dari Sang Bapa, Sang Tuhan. Kemudian firman ini disampaikan kepada Bani Israel. Dia mengatakan dalam Yohanes 17. Pertanyaan abang tadi. Iya, tunggu. Saya sampai ke situ nanti. Sedikit lagi, sabar. Ketika dia mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka Bani Israel. Sudah ada porsi Yesus yang diterima dari Tuhan, dari Bapa, yang telah disampaikan. Firman yang telah disampaikan Yesus itulah nanti yang akan menjadi pola penghakiman di akhir zaman ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Nah, Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu segala firman yang telah aku terima dan aku sampaikan kepada mereka, firman itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Nah, kaitannya dengan Anda, saudara saya, di antara semua firman yang telah Yesus sampaikan kepada Bani Israel, tidak ada satupun firman yang memerintahkan Bani Israel menuhankan dirinya. Begitu juga kepada Romawi dan Yunani. Sekarang pertanyaannya, Anda saat ini menuhankan Yesus, maka pada saat dihakimi, Anda akan ditanya, mana firman yang membuat engkau mempertuhankan aku yang aku sampaikan? Mana? Perasaanku, seingatku saya tidak pernah menyampaikan firman, sembahlah aku. Kenapa kau sembah saya? Itu loh maksudnya. Nah, silakan. Oh, gitu. Iya. Oke. Saya klarifikasi dulu ya. Yuk, kalau memang itu nanti ditanya, kalau memang itu nanti ditanya Tuhan, oke. Kalau memang itu yang ditanya Tuhan Yesus kepada aku waktu di akhirat nanti, aku malah menantang Yesus. Serius. Kalau memang itu yang ditanya ya. Apa perkataan Abang Juma? Tantangan saudara gimana? Gini, Yesus, kau ngapain lahir ke bumi ini? Kalau memang itu harus kau tanyakan, gitu loh. Aku sia-sia aku percaya kepadamu. Itu pasti ku katakan pada Yesus. Tapi yang saya percaya pada hari ini adalah apa? Apa yang Anda percaya? Bukankah segala firman telah aku sampaikan? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya penyampai firman. Aku datang bermujizat sebagai tanda bahwa aku dari Bapa, dari utusan dari langit. Terus kenapa kamu menuhankan aku? Karena aku lahir. Betapa banyak orang lahir ajaib selain aku. Melkisedek, Hawa, siapa lagi? Yohanes, siapa lagi? Ishak. Betapa banyak. Terus kenapa kamu juga tidak mempertuhankan aku? Kenapa? Karena pada saat mereka lahir tidak ada orang Roma. Pada saat mereka lahir tidak ada orang Farisi. Karena pada saat mereka lahir, pengajar dan penganut ajaran paganisme tidak sedang menguasai Bani Israel. Makanya semua konsep, semua data, semua dalil, semua dalih yang mengajarkan mempertuhankan aku itu ditulis bukan untuk Bani Israel, tapi ditulis untuk Romawi dan Yunani. Kenapa tidak ditulis itu untuk Yahudi dan Israel dan Yehuda? Kenapa? Karena Bani Israel itu sudah paham konsep tauhid, sudah paham konsep Tuhan. Mereka datang Nabi kepada mereka beruntun, mereka mendapatkan kitab suci beruntun, mereka dapat melihat mujizat Tuhan secara nyata. Maka tidak mungkin kemudian ada oknum yang membodoh-bodohi mereka dengan mengatakan Tuhanmu yang kamu sebut Adonai Elohim itu pernah lahir di kandang binatang dan menjadi mayat lalu bangkit menjadi Tuhan. Gak mungkin. Yang menulis itu adalah orang pintar, orang Farisi, orang terpelajar yang paham tentang Taurat. Jadi yang menuliskan itu bukan orang bobo, tapi orang cerdas. Makanya dia mengajarkan itu kepada orang-orang yang tidak menggunakan akal, yang nenek moyangnya sudah mengajarkan penyembahan terhadap dewa-dewa yang nusul menjadi manusia. Makanya pada saat diajarkan kepada Romawi dan Yunani segera seketika menerima ajaran itu, rangkulan dengan ajaran itu, dan menjadikan ajaran itu sebagai agama resmi kekaisaran mereka. Gigi begitu, gigi sono.
Dan ngurus tai melelepu. Dek narak kepeng. yang Kontrakan masih kontrakan nyangkut itu yang dia. mengapakan lampunya itu. Oi, Bukan kita, oi, bukan masih dari nyangkut lu. Oi, masih Dia nyangkut. kabur nyangkut ternyata. King, masih Ayo, nyangkut lu. Oi, King. Bentar bang. Saya di tempat kerja. Bentar ya bang ya. Enggak, masih nyangkut kau. Bentar. Keluar dulu, turun dulu. Keluar dulu, King. Halo bang. Anu kanja kanja Ini kin roso tak lampu apa aku- gurunda. Malantas. Oh, udah ngantuk. Ngantuk. Oh gini bang. Semangat mau datang, tiba kirimannya Bang Handi soalnya. Oh. Gimana mana tuh? Begitu bro, begitu. Oh. Berarti abang belum tahu diskusinya apa ya? Bentar bang ya. Iya. Iya, Bang, ini keluar itu, Bang, karena masih nyangkut abangku. Kau kayak TV rusak bro, ada gambar nggak ada suara, turun dulu, keluar dulu. masuk lagi. Allahu Akbar, masya Ini juga ada yang mau Tes. Tes. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bil bayyinati waz zuburi wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dituliskan oleh para sahabat, diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Nah, Rasulullah Muhammad SAW menerima pewahyuan. Belum tahu dia apa itu langit, apa itu laut, apa itu atmosfer, nggak tahu dia. Apa itu embrio, dia nggak tahu. Nggak paham Rasulullah Muhammad SAW. Apa itu Taurat, apa itu Zabur, Mazmur, apa itu Injil, Rasul nggak paham. Apa yang diterima itu yang disampaikan. EGP urusan belakangan. Yang penting saya menerima wahyu dari langit, saya sampaikan kepada orang. Mau orang itu percaya, mau orang itu bisa membuktikan kebenarannya ataupun tidak, saya sampaikan apa yang terjadi. Al-Quran sampai ke zaman Bang Zoom, kita ini saat kan Usum ini. mau bicara bentar bang. Aku close sebentar ya bang ya. Aku udah di tempat kerja ini bang. Nanti kita janji Oke. jam 8 ya bang ya. Iya. Oke bang. Makasih banyak bang. Malam baik. Oke, silakan. Thank you. Siap, Assalamualaikum. makasih. Waalaikumsalam. Waalaikum. Warahmatullahi. Iya King. Oke. Orang mau percaya, orang tidak mau percaya, orang membuktikan ataupun tidak membuktikan, orang sampai kepada kebenarannya ataupun tidak sampai kepada kebenarannya, kebenaran telah datang dari Allah. Yang mau beriman silakan, yang tidak mau beriman silakan. Rasulullah tidak pernah pikir bahwa Al-Quran kelak akan menjadi santapan bagi orang-orang kafir. Banyak di antara mereka ingkar, banyak di antara mereka beriman. Tidak peduli ketika Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia mengatakan itu kepada semua manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah sekarang apa yang terjadi? Ternyata semua strata yang ditemukan, yang didapatkan, yang diraih oleh seluruh manusia tentang dia menjadi profesor, dia menjadi pakar apapun, itu diawali dengan Iqra. Membaca. Belum ada orang yang duduk semedi tanpa sekolah bisa mengetahui sesuatu, bisa mendapatkan titel hanya oleh karena ada Tuhan di dalam dirinya. Ada Roh Kudus di dalam dirinya. Roh Kudus sama dengan Tuhan. Tidak bisa kau paham sesuatu tanpa Roh Kudus. Begitu ditanya 1 tambah 1 sama dengan berapa? Bingung. Mata kiri berputar ke kanan, mata kanan berputar ke kiri. Bingung dia. Rasulullah menyampaikan itu risalah. Disampaikanlah kepada seluruh umat manusia. Bergemuruh gelombang firman dari tanah Arab sampai ke penjuru bumi. Apa yang terjadi kemudian? Al-Quran berkesesuaian dengan logika. Al-Quran berkesesuaian dengan fakta. Al-Quran berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana dengan kitab saudara? Wah, kasihan. Tidak ada yang bisa dijadikan acuan. Hancur. Nah, kenapa bisa demikian? Itulah bukti bahwa yang menuliskan itu, yang menjadi sumber itu bukan Tuhan.
Begitu. Jadi saya kira begitu ya teman-teman. Kenapa umat Islam itu percaya diri dengan Islam? Kenapa umat Islam percaya diri dengan Al-Quran? Kenapa umat Islam percaya diri dengan keyakinannya? Ya karena semuanya unggul dari semua aspek. Kita mau bahas apa di Islam itu? Semuanya kena. Saya kira begitu ya teman-teman. Siap. Oke. Lanjut. Bes. Sholat kali guys, kayaknya. Ya itu mau diputar rekaman Ya, tadi itu. kenapa? Bisa diputar tadi itu. Bisa bang. Ya. Yang mana? Yang mana? Tadi dulu. Saya lihat dulu. Videonya saya lihat. aja, tapi suaranya Siap. kurang jelas. Siap, siap. Sebentar ya. Yang kemarin yang disodatkan Banyuma itu loh. Iya, iya, iya. Dedok yang di Papua Banyuma. Iya. Siap, siapkan. Saya lebarin dulu layar saya. 86. Siapa yang bicara itu yang dilebarin. Buset Pak Desugi. Tesi. Tesi. Ya sekolah lo. Baiklah. Apa kue beda? Niga mak bicara. Ini mah bah. Mbak Peca ulun dah. Oh, fosilnya bagus. Masya Allah. Oke. Keren. Keren. Bukan ya? Agak tosi. Pasin Pak. Ini di Masjid Raya Papua ini. Si Dedok nih. Cuma suaranya loh. Oh, dia yang nyari sendiri ya berarti ya? Nggak apa-apa komentari aja nggak kedengeran. Dia dibantu oleh saudagar Bugis yang ada di sana. Masya Allah. Sama ya. Dia yang nyari sendiri tempat syahadat segala macam. Itu namanya mualaf. Ini namanya, cak lagi ya sih, Pak tersinggung gama sih mana tahu mualaf. Itu yang bapaknya Buddha kemarin kan? Ya betul Pak De. Masya Allah. Kalau ini jarinya siapa? Yang mualaf Ini ya jari kok kayak jempol kaki. Ya mohon maaf, audionya memang nggak apa-apa dikomentari aja. Jadi peralatan semuanya itu udah di cover di sana, termasuk besok insya Allah jam 8.45 waktu setempat disunat. Oke, cukup. Masya Allah. Masya Allah. Buset. Ada. Sudah lengkap banget itu buat debat freestyle sama kiamat. Itu siapa itu tadi yang duduk itu?
Bang siapa? Jangan disebutin namanya. Paduka. Bang berontak. Pak Bron, ini roh halus. Jangan. Paduka itu. Paduka. Itu suaranya kenceng banget tuh. Keren nih. Hmm. Coba tengok itu yang dipakai apa sih suaranya kenceng? Coba Mana? nggak boleh kata rahasia pabrik katanya. Janganlah. Coba tengok. Udah. Ustadz Sugi sabar aja, kan nanti mau ke Jakarta toh. Kapan? Iya toh? Ya nanti, sabar kan tinggal nungguin Ustadz Sugi. Besok pagi mau berangkat juga diberangkatin lah. Ustaz Sugi mau. Mik 20 juta katanya. Wah, keren nih. Perasaan kemarin punya saya yang paling mahal nih, ada yang lebih mahal lagi nih. Wah, kacau ini. Gimana nih Bang Andi Bang Andi? Ya kalah kita. Kalah ya. Soundcard 27 juta udah pernah dengar? Belum. Nah ini. Wah, keren banget. Suaranya nyung. Wih, Keras sekali bunyinya itu. iya. Tadi dicoba itu tadi. Itu Pokoknya Bang kan Akhi Juma wajib punya itu. Asidi kan nggak ada yang ngalahin suaranya kan, suara kenceng suaranya. Nah kali ini ada yang ini. Nanti kalau kantor kira-kira pada pulang orang-orang kan gitu ya. Saya datang sana jam 4 lah, jam 4 subuh. Nah, Kan gitu ya. aman pokoknya ya. Iya aman, security tinggal security suruh angkat naik ke mobil selesai. Pak Sugi, Bibel berjalan, mantap. Emang ada yang lebih mahal dari alat kita ya Bang Andi ya? Lah, Iya masih Ustadz Sugi. banyak Pak. Saya baru Masih beli banyak, kemarin Ustadz Sugi. saya beli kemarin 16 derajat. Satu Ustadz Sugi punya Ustadz Sugi 1,9, punya Ustadz Unggul 4,8. Wih, Lah, Ustadz Unggul itu ya jangan salah. Biasanya 17 ini. Asidik 17, tapi 17 biji. punya Sidik 17, tapi 17 biji headsetnya. Yang kepake Punya saya berapa, Dek? Ya suka-suka kau lah, kau yang beli, sebut aja. Si bilangnya 50. Nanti menyusul audionya lah itu. Saya pikirin kemarin waktu saya nggak ada, itu aja. Audio menyusul nanti, cepet kok itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi tapi ini pun udah bagus ini. Gurunda Zuma itu walaupun yang kayak headset yang nyampe kemarin sama yang headset sebelumnya semuanya sama suaranya sama semua karena kualitas mulutnya ditambah besar kualitas gitu. suara. Iya, enggak, maksudnya suaranya kayak Asidik kan. Asidik kalau lahir pas lahir mulut duluan. Tadi iya katanya. Mulutnya besar iya katanya. Astagfirullahaladzim. Enggak, Bang Sidik sama Bang Sidik sama Gurunda Zuma itu mau pakai headset kayak gimana juga tetap kenceng suaranya karena emang vibra suaranya ngebas. Pada gitu. saat lahir mulutnya duluan keluar gitu. Nah, kalau Sidik mulutnya dulu yang keluar. Kalau Bang Suma? Ya hampir-hampir sama deh pokoknya. Wah. Tutup dulu YouTube ya. Tutup dulu YouTube deh. Iya, ditutup Bang Handi. Terima kasih ya. Pak De live nggak Pak De? Enggak. Kalau Bang Yuma yang nutup deh Bang Yuma semuanya. Bang Zuma, Iya. ada pesan dari Roh Halus. Iya. Nanti mau dibeliin soundcard. Nggak usah buka dulu di sini kejutan. Lu ngomong lagi lu. Udah Apa sih? kejutan nggak usah diomongin. Oh, baru paham lu. Mek deh. Nah, Orang kejutan udah dibilangin duluan gimana sih? nah kan yang ngomong kejutan siapa? Bang Andi. Padahal nggak ada apa. Ya Nggak ada nanti gitu. lah. Cuma mau nyampein pesen gitu loh. Apa itu? Nggak jadi ya, ngambek gua. Salah ngomong lu, gue selidiki lu. Nih, malah gua nggak jadi. Orang mau nyampein pesen tadi udah nggak jadi. Nah, ntar itu aja. dia. Ore, punya aku udah nyampe. Allahu Akbar, takbir. Allahu wala quwata illa billah. Apaan sih yang nyampe apaan? Ini pakai kontainer katanya. Memang 10 juta letu. 10 juta letu, 10 juta. Ini itu. dibukanya pakai linggis katanya. Bukan, pakai Parah ini. Keren. Apa Bang Andi? Apa sih? Apaan sih penasaran Ada nggak deh. mungkin kalau batal Ya, kayak gini. Coba open cam di Jangan open kan cam. ini.
Keren, mobil keren, ini. keren. Keren. Tergantung yang bersangkutan sih mau open cam kita lihat bareng, kalau enggak ya, tapi Nah. bagusnya sih di open cam ya. Iya. Biar nyata loh. Tunggu. Ya. Jangan ditutup dulu YouTube-nya, open cam dulu. Bojomu tak silih. Jangan nyanyi, Pak De, aku masih live, Pak De. Enggak, masalahnya jelek suaranya kok nyanyi pula. Ada yang mau ngirim salam kayaknya nih fans dari Makassar. Dari tadi minta ini permintaan. Tapi kayaknya Ya jana Mana dia? oh. Wih. nah waktu bawah nih Roh. Ya udah gitu. Aku nih Roh aja nah Ini tahu apaan kayak. sih? Nah, aja biarin penasaran. Buka. Bisa nggak ini dibuka? Alhamdulillah sudah nyampe. Kok Alhamdulillah. pakai kayu segala apaan sih? Itu artinya isinya berharga, Pak De, daripada rusak. Artinya, Kan di ini. Ustaz, tolong dibuka, Ustaz. Buka. Oh ya, Gurunda, yang Ero Tapere 2 Ero itu nih ga? Ah iya, Seng. Yang itu loh, yang tulisan ini, Opo? Ayo Ero, tapir mau punya aja loh. bukan yang hiasan dinding itu loh yang kemarin saya kirimin Oh gambarnya. iya, udah. La nyampe. haula wala quwata illa billah ngiro. Kenapa ditaruh kerupuk? Buka dulu, buka. Orang-orang itu mau lihat. Gimana Iya. sih? Gimana sih? Bukan Siapa ini? Anak lanang ya? Anak lanang. Yang ngirim Bang Zuma Apa Ada yang yang dibanting. Pakai Yang cungkil, dibanting. dicungkil. Pakai apa kek? 10 juta Roh. Angka tinggi-tinggi banting. Nah, langsung apa itu nanti? Langsung kebuka. Aku akan semakin Kalau terbang enggak tinggi. diginiin kan kemarin sih sebenarnya bisa nggak diginiin aja, tapi dimintain ginian. Nah. Bang Andi ngirim-ngirim nggak ngomong. Apa ini yang dikirim? Ya kan kejutan. Ini yang piring di bawah laptop. Ini Bible ya supaya nggak penasaran, ini Bible tahun 3 Masehi. Emang udah ada Bible tahun 3 Masehi? Tengok aja bentar. Isinya ini Pak De, buku Tatang Sutarman. Itu dia. Ya jadi kita pelototin aja nih 4 jam ya, biar pegal tangan ini ya. Lempar ini HP lama. Ntar lu bocah ambil dulu. Hati-hati Coba tangannya, Nak. tes Roh Kudus. Pakai alat, Nak. Silakan. Jangan gituin, Nak. Dari atas. Ya, ambil alat. Pakai Bukunya obeng rusak. kek. Tes. Ah, mantap. Pakai palu-palu lah. Mantap. Bojomu tak sile. Dikikit. Bojomu Pakai tak jurus karate, Bunda. silih. Gimana? Yen penak tabah. Ora Hancur ini, tabah. hancur ini kalau ini dipakai sancing ini hancur. Gimana itu? Kini aja kita sampai besok pagi. Dicungkil satu aja dulu. Cungkil satu di situ. Tungkil pakai linggis. Kalau enggak pakai pisau dapur, ada enggak? Apaan sih? Udah ya? Jangan Udah ya? dulu. Jangan harus sampai kebuka, Ya Allah, Ustaz. Ya Allah. Pak De Sugi kok penasarannya udah kayak bener-bener deh. Tinggal Iya. di video call aja ntar. Ya Allah. Enggak, ini kan live juga. Nanti saya mau tahu. Masya Allah. Tuh Bang Sumo masih belajar tuh. Kagak ngangka. Tuh Bang Sumo Abang juga punya nampak papan ya tulis. ralawa Belajar. sa'aha. Jangan dipikir nggak belajar. Apa Bang Zuma yang kemarin itu tempelan dinding itu aman kok, ininya tulisannya aman. Ya alhamdulillah. Bahasa Iya. Bugis toh? Deh, tania. Tempelan dinding yang jam itu bagus juga loh itu. Siapa Jam, sih? jam terus kaligrafi. Sedi juta setengah linero Sedi. Karena anaknya bukannya dibuka malah diseret-seret. Seret kemana lagi? Mana itu, woi. Gak nampak di sini. Aduh. La. Diseret. Cepetan ini, saya 10 menit lagi maghrib ini. Siapa itu pakai tangan itu? Hati-hati nak. 10 menit lagi maghrib soalnya saya cepetan. La. Allahumma sholli Allah. Mestinya tangannya Banyuma ini yang keras ini. Karena kan Bang Zuma itu kan jempolnya gede, ya kan, tonjoknya kan gede, jadi dibeliin biar nggak salah pencet gitu loh. biar nggak salah pencet. Kayak anu.
Tuh malampe Obeng. sungai muna. Pakai obeng. Ada gurunda. Tuh malampe sungai muna. Nggak bisa obeng karena dia pakunya pakai paku beton. Mas Suni, Mas Suni. Sini mana? Sini Fe. Oh, Udah bisa kayaknya keluar itu kalau cuma satu Nah, bisa. coba. Diangkat, coba. diangkat Laptop aja ini bisa kan? itu. Coba. Udah bisa keluar itu, diangkat naik bisa. Satu cukup. Jangan-jangan tabletnya Bang Andi yang dikirim nih enggak? Enggak mungkin lah. Udah bisa diangkat Masa kayak- kirim barang second? Maka mikir Malu-maluin. Bang Zuma nerima barang second. Kagak lah. Hati-hati Jangan-jangan dari Pak pakunya, Indra ya? hati-hati paku keinjak. Dari Pak Indra ya? Bukan. Hei. Bisa. Ah. Buka. Ambil cutter. Pelan-pelan. Hati-hati alamatnya jangan kebaca alamatnya. Alamatnya kebaca dibalik aja. Enggak lah, enggak kebaca itu jauh. Udah keluar alamat. apa nih? Penasaran. Kejemutas. Bibel Laptop ini. Barnabas. Bukan talenan. Hah? Talenan ini. Nah, Bibel- kira-kira Bibel. itulah talenan. Iya, Buku talenan. Tatang Sutarman. Talenan. Wah, kotak HP itu dah ketahuan. Bibel Barnabas. Masa HP Bibel gede Barnabas. Ini Bibel Barnabas ini mahal ini. Gila. Ini dari Bibel itu. Barnabas. Pas dibuka isinya serbet. Sakit hati badan. Ada garansinya. Bibel Barnabas. Bukan HP. Apa sih? Apa sih ini Bang Andi? Apa sih ini Bang Adi? Hei. Hore, selamat Bang Zuma. Buka. Apaan sih? Buka. Bebe, jangan di anu dong, jangan di Tap. Coba buka. tap gitu. Oh iya. Tap, Samsung Tab. Oh iya. Yang sesuai jempolnya Bang Zuma, biar nggak salah pencet pas ngetik. Masih ada itu. Zuma gede. Dalam bungkusan masih ada tuh kabel-kabel dalam bungkusan. Iya, masih. Bukan itu di dalam bungkusannya ada itu kabel anunya. Ya lo pitanya lo. Segala macam casnya apa itu ada konektor ada di situ. Ada konektor warna biru. Langsung tap. Wih. Wih. Yang terbaru. Wih. 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 Coba nyalain. Widih. Tahu nggak udah dicas kemarin sih. Wih. Mana? Oh, tap. Samsung punya. Oh, iya. Gelap nih. Oh, wih. Masukin di itu tuh di sampulnya tuh. Namanya. Tunggu, kwitansinya 37 juta. Gila nih Bang Andi. Kok bisa? Bisa. Bang Itu nyopet Zuma. di mana bisa beli kayak gitu? Bukan itu yang lebar tuh. Yang lebar. Yang kertas. Kalah Bukan itu sampulnya tuh. Bukan itu. Cover. Kalah punyamu. Bang Zuma masih ada akun yang aman? Iya, diturunkan aja dulu ini ya. Iya, diturunkan dulu ya. Soalnya Roh Kudus lagi Udah ini. juga udah selesai kan aku dilaporin orang Jawa tuh. Iya, nonnya lo Cina. Ya udah tutup aja dulu ya. Udahlah kita tutup aja ya. Gimana bisa dapet kayak gitu Bang Andi? Ya tutup dulu ya. Udah ya, tutup Oke. aja kita yuk. Oke, Yuk. terima kasih buat ya teman-teman yang semuanya. ada- Thank you. Di Julkipli Mabas, Andi Selebes Channel. Kita jumpa lagi nanti setelah diskusi mendatang. Topik menarik lagi. Terima kasih semua teman-teman. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. langsung Samsung Tech